Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhadi Abdul dari Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Baik, pengertian strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Strategi pembelajaran merupakan rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan. Metode strategi pembelajaran juga disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik berarti suatu perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu dengan menggunakan pendekatan pada kegiatan atau aktivitas siswa. Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk membelajarkan siswa, artinya sistem pembelajaran menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan atau berorientasi aktivitas siswa atau PBAS. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan yang pertama yaitu menekankan kepada aktivitas siswa secara optimal. Yang kedua, siswa berperan sebagai subjek pendidikan, bukan objek pendidikan. Yang ketiga, guru tidak berperan sebagai satu-satunya sumber. Yang keempat, kegiatan pembelajaran lebih bermakna dan efisien. Yang terakhir, kelebihannya guru dan siswa sama-sama berperan sebagai subjek belajar, yang membedakan hanyalah tugas masing-masing. Selanjutnya, kekurangan. Kekurangan dari strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik yaitu yang pertama, aktif dan tidak aktifnya siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran hanya siswa yang mengetahuinya secara pasti. Yang kedua, sangat tergantung kepada apa yang dimiliki oleh guru. Dan yang terakhir, penekanan hanya pada proses, bukan pada hasil, dan memerlukan waktu yang panjang. Selanjutnya, dasar pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Dalam sistem pembelajaran, tujuan merupakan komponen yang utama. Segala aktivitas guru dan siswa mestilah harus diupayakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, aktivitas. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas peserta didik ini baik untuk digunakan karena dasar pertimbangan prinsip aktivitas. Kegiatan pembelajaran adalah menghafal sejumlah fakta atau informasi. Yang ketiga, individualitas. Dalam proses pembelajaran adalah usaha mengembangkan setiap individu siswa. Walaupun dalam proses pembelajaran tersebut pada sekelompok siswa, namun pada hakikatnya yang ingin dicapai adalah perubahan perilaku setiap siswa. Yang keempat, integritas. Dalam proses pembelajaran harus dipandang sebagai usaha mengembangkan seluruh siswa. Proses pembelajaran bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi juga meliputi pengembangan aspek afektif dan aspek psikomotorik. Selanjutnya, langkah pelaksanaan strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang pertama, guru membuka kegiatan pembelajaran sebagai langkah awal pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa. Guru sedikit menjelaskan kompetensi yang akan dicapai dan menyebutkan sarana atau alat pendukung yang dibutuhkan. Yang ketiga, guru membantu siswa mendefinisikan, mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut, yaitu menetapkan topik, tugas, jadwal, dan lain-lain. Guru dan siswa menyusun tugas-tugas belajar bersama-sama. Yang selanjutnya, siswa mengumpulkan informasi yang sesuai masalah yang sedang didiskusikan untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Selanjutnya, guru mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran dan membantu siswa dalam merencanakan, menyiapkan, menyelesaikan tugas, dan membantu siswa berbagi tugas dengan temannya. Dan yang terakhir, guru memberikan penjelasan terhadap materi yang sedang dipelajari
dan memotivasi siswa untuk mengajukan pembelajaran. Selanjutnya, upaya pemecahan kasus pembelajaran dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Upaya pemecahan kasus pembelajaran dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik dapat pula disebut sebagai kegiatan yang dapat diterapkan dalam kegiatan pembelajaran atau aplikasi strategi pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu yang pertama mendengarkan dan diskusi, yang kedua pembelajaran dengan metode thinking, pair, and share atau saling memberi dan menerima pemikiran-pemikiran melalui sarana dan pendapat, dan yang terakhir pembelajaran berdasarkan masalah. Baik, itulah penjelasan saya mengenai materi strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.